Selamat datang di channel Indonesian Informatika. Bertemu kembali dengan kami. Saat ini kita akan membahas tentang tema berpikir komputasional lagi di bagian 2 untuk sesi kedua. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas di sesi pertama tentang apa itu proposisi, kemudian kita juga membahas tentang negasi atau ingkaran, kemudian kalimat konjungsi, disjungsi, implikasi dan implikasi. Kita juga sebelumnya juga membahas tentang apa itu proposisi. Ada yang proposisi majemuk, ada proposisi tunggal. Kemudian kita juga membahas tentang penerapannya di sekitar kita ya. Nah, pada sesi atau video yang materi hari ini, berpikir komputasional bagian 2 untuk sesi yang kedua ini, kita akan membahas melanjutkan materi tentang logika inferensi dan penalaran deduktif, induktif, serta abduktif ya. Oke, kita langsung ke materinya saja. Apa itu logika inferensi? Ya, inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kita ketahui atau yang sudah diasumsikan, gitu ya. Kemudian logika inferensi itu mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah inferensi langsung atau immediate inference, yaitu proses untuk membuat kesimpulan dari sebuah premis. Sedangkan yang kedua yaitu jenisnya adalah inferensi mediasi atau mediate inference, yaitu sebuah proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Contohnya seperti ini. Ismah pulang ke rumah pukul 14 sore. Terlihat di pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15. Ismail juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya, sehingga menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang, gitu ya. Ini contoh logika inferensi. Contoh yang kedua, Lulu melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Lulu menyimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruang dapur, gitu ya. Contoh yang ketiga, ketika grup WhatsApp berbunyi ya, dan ada notifikasi dari teman kerjanya, Susi tersenyum. Dapat disimpulkan bahwa Susi senang membaca kabar dari temannya, gitu ya. Nih, itu contoh dari logika inferensi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab tentang penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Apa itu penalaran deduktif, aduktif, dan deduktif ya? Jadi yang di materi sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu kalimat, kemudian juga sudah disinggung tentang term. Makanya saya ingatkan, term adalah bagian dari suatu kalimat berupa kata atau ungkapan fisis dari suatu pengertian ya, yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Kemudian di sini ada istilah premis umum nanti, yaitu berisi pernyataan yang menyatakan semua anggota kelompok atau kumpulan suatu yang memiliki sifat atau ciri tertentu, gitu ya. Nah, penalaran di sini dibagi menjadi tiga, yaitu deduktif, induktif, dan aduktif. Ya, kita coba bahas satu-satu. Penalaran deduktif itu adalah proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih
pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis, atau disebut juga penalaran dari umum ke khusus untuk membuat sebuah kesimpulan. Ada beberapa macam penalaran deduktif, yaitu yang dikenal dengan silogisme dan antimem, ya. Coba kita bahas tentang silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme adalah proses untuk membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme sendiri dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan, itu ya. Nah, jenis-jenis silogisme ada 6. Yang pertama silogisme negatif, yang kedua silogisme error, yang ketiga silogisme kategorik, yang keempat silogisme hipotetik, yang kelima silogisme alternatif, dan yang keenam silogisme disjunktif, ya. Kita bahas yang pertama dulu, apa itu silogisme negatif. Silogisme negatif adalah setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak. Pada setiap premis biasanya disebut dengan silogisme negatif, dan begitu juga simpulannya. Contohnya seperti ini. Premis pertamanya, premis satunya, predikat penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon, ya kan? Biasanya kan gitu. Kemudian ada premis 2-nya, Budi menderita penyakit kurang darah. Sehingga konklusinya seperti apa? Budi tidak boleh makan buah melon, gitu ya. Contohnya seperti itu. Karena dia tidak boleh atau mengandung kata tidak, itu melakukan silogisme negatif. Oke. Jenis silogisme yang kedua yaitu silogisme error. Ya, apa itu silogisme error? Yaitu silogisme error itu diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan pelanaran silogisme, ya. Untuk merumuskan premis diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya seperti ini. Premis 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis 2-nya, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Konklusinya, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Benar nggak? Nah, ini konklusi ini adalah salah karena tidak ada pendapat premis umumnya. Itu ya, itu. Ingat premis umum tadi, pengertiannya sudah saya sampaikan di awal ya. Oke. Yang ketiga itu silogisme kategorik, ya. Apa itu silogisme kategorik? Yaitu silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik, ya. Proposisi yang mendukung silogisme tersebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu premis mayor, ya, yaitu premis yang termnya itu menjadi predikat, dan premis minor, yaitu premis yang termnya itu menjadi subjek, gitu ya. Oke. Jadi silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya itu merupakan proposisi kategorik, ya. Yang menghubungkan antara kedua premis tersebut adalah term penengah atau yang disebut dengan middle term. Tuh. Contohnya seperti ini. Semua tumbuhan membutuhkan air. Ini sebagai premis mayornya. Akasia adalah tumbuhan itu sebagai premis minornya. Jadi konklusinya akasia membutuhkan air, gitu ya. Karena semua tumbuhan membutuhkan air dan akasia adalah tumbuhan, maka konklusinya adalah akasia membutuhkan air. Oke. Silogisme kategorik sendiri dia mempunyai hukum-hukum yang ada. Yang pertama,
Apabila satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan harus partikular juga atau bagian. Partikular itu bagian. Yang kedua, apabila salah satu premis bersikap negatif atau bersifat negatif, maka kesimpulannya juga harus bersifat negatif juga. Yang ketiga, apabila kedua premis itu bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Gitu ya. Hukum yang keempat, apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya dan kesimpulannya itu dapat diambil jika salah satu premisnya adalah positif. Yang kelima adalah apabila term penengahnya itu dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Nah, yang keenam, term predikatnya dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah. Nah, term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah itu bermakna ganda, maka kesimpulannya menjadi lain. Ya. Di sini yang terakhir adalah silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan term yang tidak bisa diturunkan konklusinya, gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya satu-satu. Pada hukum yang pertama, yaitu salah satu premisnya bersifat partikular, maka kesimpulannya adalah partikular juga. Contohnya seperti ini. Semua yang halal dimakan itu menyehatkan. Itu mayornya. Kemudian partikularnya sebagian makanan tidak menyehatkan. Itu minornya. Sehingga konklusinya sebagian makanan tidak halal dimakan. Ya. Gitu. Ya. Jadi partik ini mayornya adalah semua hal yang dimakan yang halal itu menyehatkan, minornya itu sebagian makanan tidak menyehatkan, maka konklusinya adalah partikular juga, sebagian dari makanan itu tidak halal dimakan. Contoh hukum yang kedua yaitu apabila satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya juga negatif. Contohnya seperti ini. Semua korupsi tidak disenangi. Itu mayornya seperti itu. Ya kan? Sebagian pejabat korupsi. Sebagian pejabat tidak disenangi. Itu konklusinya ya. Karena ada premisnya itu bersifat kalimat negatif, maka konklusinya juga negatif. Hukum yang ketiga, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Jadi kalau kedua-duanya itu sebagian, itu tidak bisa. Kalau yang contoh pertama itu, yang pertama mayornya itu penuh semua, yang kedua baru sebagian. Nah, kalau kedua-duanya sebagian tidak bisa diambil kesimpulan. Contohnya seperti ini. Beberapa politikus tidak jujur, itu premis pertama. Premis keduanya, Bambang adalah politikus. Ini juga bagian. Kedua premis tersebut tidak bisa diambil kesimpulan. Jika dia dapat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan atau bukan kepastian. Atau kalau di pertemuan pertama disebut dengan kalimat terbuka. Bambang mungkin tidak jujur. Nah, itu perlu dianalisa atau ditindaklanjuti. Ini masih kalimat terbuka. Ya. Oke. Hukum yang selanjutnya, apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Ya kan? Contohnya seperti ini. Kerbau bukan bunga mawar. Kerbau bukan bunga mawar. Kucing bukan bunga mawar. Maka kedua premis tersebut tidak dapat diambil kesimpulan atau tidak mempunyai kesimpulan. Gitu ya.
Pada hukum selanjutnya, apabila term penengah dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah untuk diambil kesimpulan. Contohnya seperti ini. Semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin, maka binatang ini adalah ikan. Apa benar? Kan belum tentu. Mungkin aja binatang ini adalah binatang melata, karena binatang melata juga berdarah dingin. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan ya. Contoh jika term predikatnya dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya adalah seperti ini. Kerbau adalah binatang, betul ya. Kambing bukan kerbau. Nah, ini tidak konsisten ya antara premis 1 dan premis 2. Nggak nyambung gitu ya. Kambing bukan binatang. Apa benar kesimpulannya? Nah, binatang pada konklusi merupakan term negatif. Sedangkan pada premis 1 bersifat promis, positif gitu kan. Di sini kan di kalimat pertama itu kerbau adalah binatang. Gitu kan? Promisnya seperti itu, positif. Sedangkan pada konklusinya itu pakai kalimat negatif. Jadi ini nggak bisa ya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah antar term predikat dan kesimpulan harus konsisten. Contohnya untuk hukum tentang term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila penengah bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Sebagai contoh seperti ini. Bulan itu bersinar di langit. Bulan itu bersinar di langit, berarti bulan ya, benda. Januari adalah bulan. Januari sendiri itu bulan. Di sini ada dua kata bulan, tetapi maknanya berbeda. Ya, maka bila term penengahnya bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Januari bersinar di langit, gitu kan? Lucu ya. Ya. Dan yang terakhir, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan term yang tidak bisa diturunkan konklusinya. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada banyak premis ya. Jadi ada banyak premis. Premis 1, kucing adalah binatang. Premis 2, domba adalah binatang. Kemudian beringin adalah tumbuhan, sawo adalah tumbuhan. Nah, dari premis tersebut tidak dapat diturunkan kesimpulannya. Ya. Karena aturannya silogisme harus terdiri dari 3 item. Ini ada berapa item? 4. Gitu ya. Itu sudah menyalahi aturan, nggak bisa disimpulkan. Jadi gitu tentang silogisme ya. Untuk materi yang bagian 2 sesi kedua ini mungkin kita cukupkan di sini ya. Kita nanti akan bahas lagi tentang sistem bilangan, kemudian operator logika, dan pemecahan masalah atau problem solving. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam canggih dari kami.